Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ita di tutorial SPSS uji normalitas dua kelompok. Di sini kita akan menguji berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Silakan dibuka SPSS-nya dan tampilkan data yang akan dianalisis. Kita klik analisis, lalu pilih deskriptif statistik, lalu pilih explore. Pada dependent list, kita pilih total sebagai variabel yang akan dianalisis berdasarkan kelompok tertentu, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada menu plot, kita centang histogram dan normality plots, lalu continue dan OK. Sudah tampil hasil deskriptif untuk uji normalitas berdasarkan dua kelompok jenis kelamin. Di sini untuk perempuan hasil signifikannya 0,862 dan laki-laki 0,067. Agar lebih jelas, kita tampilkan untuk deskripsi interpretasi hasil uji normalitas untuk dua kelompok. Kriteria pengujian uji normalitas dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikan p-value lebih dari 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah kebutuhan siswa terhadap media pembelajaran 3D pada kelompok siswa laki-laki dan perempuan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan uji Sapir-Whorf karena jumlah sampel pada masing-masing kelompok kurang dari 50 dan taraf signifikansi 0,05. Berikut adalah hasil distribusi data dapat divisualisasikan dalam histogram. Ini untuk jenis kelamin yang perempuan, dan ini adalah histogram hasil uji untuk jenis kelamin yang laki-laki. Selanjutnya kita uji normalitas untuk 3 kelompok. Dalam data ini, 3 kelompok berdasarkan usia, yaitu 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Kalau 2 kelompok tadi kan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebelumnya kita atur dulu recode into different variable. Kita pilih usia, input variabelnya, dan output variabel yang baru kita ganti menjadi umur labelnya. Kita change, lalu alt and new value. Value 16 tahun, pengetikannya huruf T-nya besar dengan value 1. Lalu kita pilih add dan lanjut lagi 17 tahun. Value kedua kita klik add, dan yang terakhir adalah 18 tahun untuk value ketiga. Klik continue lalu OK. Kita tutup saja output dokumennya. Kita lihat di variable view sudah tampil variabel baru, yaitu umur. Kita bisa kurangi desimal menjadi 0 dan kita atur menjadi bilangan ordinal. Selanjutnya value kita atur seperti tadi. Value yang pertama dengan label 16 tahun. Value yang kedua kita isi 17 tahun. Penulisannya harus sama persis seperti data isian agar bisa dianalisis dalam SPSS. Nah, di sini saya ada kesalahan huruf M ya. Kita remove lalu kita ulangi lagi. Value yang kedua adalah 17 tahun. Klik add dan lanjut value yang ketiga dengan label 18 tahun. Lalu klik OK. Langkah berikutnya kita akan menganalisis cara uji normalitas 3 kelompok tadi. Sudah tampil untuk kelompok umur 1, 2, dan 3 berdasarkan usia yang sudah kita
variabel barukan tadi, klik Analyze, klik Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Pada Dependent List, kita pilih total yang bertindak sebagai variabel untuk dianalisis, dan Factor List merupakan umur sebagai 3 kelompok yang membedakan dari dependent list-nya tadi. Lalu kita pilih plots, kita centang histogram dan normality plots, klik continue, dan klik OK. Sudah tampil hasil di layar SPSS berupa case processing summary, descriptive, dan test of normality berdasarkan umur 16 tahun 0,510, 17 tahun 0,315, dan 18 tahun 0,896. Untuk kriteria uji normalitas berdasarkan 3 kelompok, di sini dengan nilai signifikan p-value kurang dari 0,05 menunjukkan data tidak berdistribusi secara normal. Jika signifikan p-value lebih dari 0,05, maka menunjukkan data berdistribusi normal. Pada hasil tes normality 3 kelompok tadi, didapatlah hasil berdasarkan kategori umur untuk signifikan 16 tahun 0,510, 17 tahun 0,315, dan 18 tahun 0,896. Tabel tersebut menunjukkan hasil uji normalitas data berdasarkan kelompok umur menggunakan 2 metode, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Karena jumlah data kurang dari 50, maka kita mengambil hasil yang Sapirowicz. Untuk interpretasi per kelompok umur 16 tahun, signifikannya 0,510, itu lebih dari 0,05, maka data pada kelompok umur 16 tahun berdistribusi normal. Selanjutnya untuk kelompok umur 17 tahun, hasil signifikannya 0,315, yang artinya lebih dari 0,05, sehingga umur 17 tahun berdistribusi normal. Pada uji Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi usia umur 17 tahun 0,034, ini kurang dari 0,05, tetapi karena jumlah anggota kelompok yang diuji kurang dari 50, maka kita mengambil uji Sapirowicz. Selanjutnya untuk yang ketiga, kelompok umur 18 tahun, hasil signifikannya 0,896, lebih dari 0,05, maka kelompok umur 18 tahun berdistribusi normal. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil uji Sapirowicz, diperoleh bahwa seluruh kelompok umur memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdasarkan kelompok umur berdistribusi normal dan memenuhi salah satu syarat penggunaan analisis parametrik. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kebutuhan media pembelajaran 3D pada masing-masing kelompok umur berdistribusi normal, dan tiap kelompok umur relatif merata dan memenuhi asumsi analisis parametrik. Data layak digunakan untuk analisis statistik lanjutan terkait kebutuhan media pembelajaran 3D. Selanjutnya dapat dilihat visualisasi histogram berdasarkan kelompok umur 16 tahun, kelompok umur 17 tahun, dan kelompok umur 18 tahun. Sekian, terima kasih tutorial untuk SPSS cara uji normalitas 2 kelompok dan 3 kelompok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.